terkait dengan Agnes Mo. Ya kalau di bangsa kita di Indonesia, siapakah yang tidak mengenal beliau? Tentu mungkin ya setiap orang yang aktif di media sosial pastinya sudah mengetahui siapa itu Agnes Mo. Dan karena itu teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, mari nantinya kita berdiskusi ataupun bertukar pikir bersama membahas terkait dengan berita tentang Agnes Mo ini. Dan karenanya saya juga coba share link interaktifnya terlebih dahulu. Dan Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya dulu apakah suara saya terdengar jelas di Bapak Ibu ataupun kemudian di teman-teman sekalian, supaya nanti kita bisa sama-sama berdiskusi ataupun bertukar pikir bersama. Karena ini tadi di tempat saya ini sinyalnya kurang bagus teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Jadi mohon kiranya bantuan ataupun konfirmasi ke saya dulu apakah suara saya terdengar jelas ataukah bagaimana. Oleh karena itu teman-teman, mari ya di interaktifnya saya juga coba share nanti mengenai Agnes Mo ini. Pertama-tama Bapak Ibu semuanya, memang ini pada akhirnya kita menjadi melihat ya, bahwa nampaknya kalau di bangsa kita di Indonesia, hal-hal mengenai agama itu begitu sangat-sangat sensitif sekali. Dan kemudian setiap hal yang kemudian bisa dikatakan bahwa itu ada sedikit kaitannya dengan simbol agama tertentu, ataupun ada sedikit hubungannya dengan nuansa keagamaan tertentu, ini kerap kali memang Bapak Ibu semuanya dikait-kaitkan ya. Dan seperti yang terjadi kepada Agnes Mo ini Bapak Ibu semuanya, nanti kita akan sama-sama melihat beritanya ya. Saya coba share dulu deh supaya sama kemudian bisa mengetahui ya. Ini Bapak Ibu beritanya beberapa jam yang lalu ya, ada yang beberapa jam yang lalu, ada juga yang 2 hari yang lalu. Cuma saya baru mengetahui tadi sekitar 1 jam yang lalu teman-teman. Saya coba share dulu kepada Bapak Ibu sekalian supaya kita bisa sama-sama melihatnya. Oke teman-teman, seperti yang ada di layar ya Bapak Ibu semuanya, ini 3 hari yang lalu. Ini ada 3 hari yang lalu ya, ada yang 3 hari yang lalu. Lalu kemudian mari kita lihat di sini teman-teman ya. Ini bahkan ada 14 jam yang lalu ya. Ini di sini pakai baju bertuliskan Arab, Agnes Mo dituding menista agama. Lalu teman-teman di sini kita lihat coba di sini ya. Yang artikel ini Bapak Ibu semuanya ini mengenai Agnes Mo ya. Oke, ini thank you Pak Antonius ya, sudah konfirmasi untuk suaranya clear ya. Nah, Bapak Ibu semuanya seperti yang ada di layar ya. Harap di layar Bapak Ibu semuanya kelihatan. Oke, nah ini dia Bapak Ibu ya. Seperti yang ada di layar, di sini dituliskan bahwa pakai kostum bertuliskan Arab saat manggung, Agnes Mo sempat dituding penistaan agama. Baju minim katanya. Nah, Bapak Ibu, ini Sabtu 6 Mei 2023 ya, beritanya dirilis Sabtu kemarin ya, tanggal 6 Mei 2023. Lalu kemudian ini 11:07 WIB ya, berarti Bapak Ibu masih situasinya itu menjelang siang ya. Lalu di sini diuraikan bahwa di sini Bapak Ibu ya, dikenal penyanyi sukses yang membawa nama baik Indonesia ke luar negeri ya. Rupanya Agnes Mo sempat terseret isu penistaan agama seperti yang ada di layar Bapak Ibu, supaya lihat Bapak Ibu ya. Kekaduan itu terjadi ya di tahun yang lalu ya, 2016, bermula dari Agnes Mo yang terciduk kenakan busana bertuliskan bahasa Arab saat manggung. Nah, teman-teman semuanya, ini memang menjadi viral beberapa hari belakangan. Lalu kemudian di sini ada yang 14 jam yang tadi, bahkan hal itu terjadi lantaran ramai yang menyebut bahwa penyanyi 36 tahun itu diduga sengaja lakukan penistaan agama ya. Dilansir dari salah satu channel YouTube katanya ya, tulisan Arab pada busana Agnes Mo tersebut bertuliskan Al-Muttahidah yang berarti persatuan. Seorang netizen, nah ini yang menariknya Bapak Ibu ya. Seorang netizen yang mengaku beragama Nasrani dan fans Agnes pun mengaku kecewa dengan gaya busana sang idola. Saya nggak tahu ini benaran Kristen kah orang ini atau bagaimana Bapak Ibu ya. Lalu kemudian di sini dikatakan lagi bahwa Eike katanya penggemar ini Bapak Ibu sebentar ya. Eike penggemar Agnes, tapi kenapa ya kesininya katanya di sini Bapak Ibu ya, semakin aneh. Masalah tulisan Arab ya wajar jadi kritikan tulisannya. Nah Bapak Ibu semuanya begini ya. Saya juga agak-agak geli ya ketika ada orang netizen yang mengaku dia Kristen lalu kemudian menyampaikan juga bentuk kecewanya, bentuk tidak setujunya terkait dengan tulisan Arab yang dipakai oleh Agnes Mo itu. Nah, karena teman-teman lebih lanjut lagi dikatakan di sini bahwa ya gue Nasrani aja gondok katanya, baju minim konser di Indo dah gitu pakai tulisan Arab, saling menghargai, hidup di tengah-tengah kemajemukan, ingat itu Agnes Mo. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini ada 2 kutipan yang dikutip di dalam berita ini terkait dengan ada seseorang, ada 2 orang yang mengaku Nasrani dan tidak setuju dengan apa yang diperbuat oleh Agnes Mo. Sekarang begini Bapak Ibu semuanya ya,
saya juga heran ya. Sebenarnya kalau kita mau jujur ya, orang-orang Kristen yang ada di Timur Tengah sana yang pada dasarnya berbahasa Arab, ya di dalam keyakinan beragama Kristen pun mereka memakai bahasa Arab. Bahkan beberapa waktu yang lalu juga ada beberapa lagu-lagu rohani yang dalam bahasa Arab. Jadi memang saya juga agak heran ya, kenapa sih kalau misalnya si Agnes mau memakai tulisan Arab, bukan berarti kan semata-mata dia bisa ditafsirkan bahwa dia melakukan tindakan penistaan agama. Karena namanya bahasa ini kan alat yang dipakai di dalam siapa saja boleh kemudian memakai bahasa tertentu ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Lalu di sini ada penjelasan dari Ketua MUI ya, di sini Khalil Nafis mengklaim tak permasalahkan tulisan Arab di busana yang dikenakan Agnes saat manggung. Khalil Nafis mengatakan akan termasuk penistaan agama apabila tulisan Arab tersebut mengambil tulisan dari Al-Quran. Nah, artinya Bapak Ibu semuanya, ya ini penjelasan dari Pak Khalil ini luar biasa, ini saya sepakat ya. Jadi jangan karena kemudian itu adalah tulisannya tulisan Arab berarti bukan semata-mata bahwa itu Bapak Ibu ya tindakan menistakan agama dan segala macam, kan tidak ada hubungannya ke sana ya. Saya coba share lagi Bapak Ibu, ini sebentar teman-teman ya. Oke, sebentar Bapak Ibu, ini kenapa sih ya? Ini sinyalnya ini begini nih, kurang oke nih. Oke, sebentar teman-teman, saya coba ini dulu ya. Oke, ini kenapa sih ini lagi asik-asik juga nih baca ini. Lalu lebih lanjut Bapak Ibu semua, ini di sini disampaikan bahwa ya di sini ada disampaikan Nasrani bukan Kristen, ya betul ya. Cuman kalau di Indonesia Bapak Ibu semuanya, untuk Mas Nomensen Junior ya, saya melihatnya ketika dia mengaku Nasrani pasti arti caranya, konteksnya itu dia memahami bahwa dia Kristen. Karena kalau di Indonesia setahu saya sejauh ini nggak ada ya Nasrani di Indonesia. Sebentar Bapak Ibu ya. Oke, ini ya teman-teman ya. Coba saya perbesar dulu ini. Lebih lanjut Bapak Ibu, mari kita perbesar dulu. Ya, di sini dikatakan bahwa yang tidak boleh itu huruf Arab Al-Quran, ya jelas Khalil Nafis selaku Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia. Meski demikian, Agnes sendiri kala itu memilih bungkam dan hanya mengucap terima kasih pada pihak yang meluruskan kesalahpahaman tersebut. Nah, ini jawaban Agnes Bapak Ibu ya. Jadi ini memang jawaban yang cerdas, karena daripada dia repot-repot kemudian menjelaskan, daripada dia repot-repot kemudian meluruskan ya, jawaban Agnes itu sangat singkat sekali. Ya, terima kasih pada pihak yang meluruskan kesalahpahaman tersebut. Jadi intinya memang begini Bapak Ibu ya, kalau kita flashback ke belakang, memang sampai hari ini nampaknya terkait dengan agama itu adalah hal yang ya Bapak Ibu ya, terkait dengan hal-hal seperti ini. Wah, memang gimana ya? Saya juga tadi melihat kok kenapa ya bisa ini viral lagi di media sosial terkait dengan apa yang kemudian dipakai oleh Agnes. Tapi intinya begini Bapak Ibu, saya mau sampaikan bahwa bagi saya secara pribadi dan juga di dalam perspektif iman Kristen ya, di dalam perspektif iman Kristen Bapak Ibu semuanya, kita tahu ya Alkitab kita itu ditulis dalam 2 bahasa yang utama, ataupun ada juga yang menganggapnya di dalam 3 bahasa. Pertama dalam bahasa Ibrani, lalu bahasa Aram, lalu kemudian bahasa Yunani. Nah, teman-teman semuanya, apakah kemudian ketika ada orang di luar sana yang menuliskan bahasa Yunani di bajunya, di mana dia tulis di pintu rumahnya, apakah itu kemudian semata-mata menista agama Kristen karena kitab suci kita ditulis dalam bahasa Yunani ataupun misalnya menggunakan bahasa Ibrani? Ya enggak juga, ya. Dan perlu diketahui, orang Kristen yang ada di Timur Tengah sana yang berbahasa Arab, di dalam kegiatan peribadatan mereka pun juga tentu menggunakan bahasa Arab. Jadi tidak ada kaitan ya dengan penistaan agama dan segala macamnya. Tidak ada hubungan, namanya bahasa ya. Namanya bahasa itu kan bisa dipakai oleh siapa saja kalau dia paham, kalau dia menguasai mengenai bahasa itu, ya silakan saja, nggak apa-apa. Ya, silakan saja, tidak jadi persoalan. Ya. Jadi memang ini saya melihatnya sih mungkin karena keterbatasan pemahaman, karena keterbatasan informasi atau bagaimana, sehingga kemudian seolah-olah kalau ada orang yang memakai bahasa Arab, seolah-olah kalau ada orang yang menggunakan tulisan-tulisan Arab itu seolah-olah bisa langsung dianggap wah ini menista agama. Ya,
Nggak bisa begitu, karena namanya bahasa siapa saja boleh pakai. Saya setuju tadi dengan penjelasan dari Pak itu ya, Pak siapa tadi itu yang menjelaskan bahwa ya itu tidak dipermasalahkan karena itu tidak ada kaitan dengan kitab suci Al-Qur'an. Ya, itu karena tidak ada kaitan dengan ya ayat-ayat di dalam kitab suci Al-Qur'an. Jadi ya udah siapa saja oleh orang boleh dong. Nah, mungkin teman-teman saya melihat seperti ini, mungkin karena yang ada di bajunya Agnes itu kan langsung memakai bahasa tulisan Arab ya, langsung memakai tulisan Arab. Jadi di dalam benak orang langsung kepikiran, wah ini menista agama nih, ini kan kitab suci kami nih ya. Jadi saya melihatnya seperti itu. Tetapi inilah pada akhirnya ini menunjukkan adanya keterbatasan ya, keterbatasan juga keterbatasan informasi mungkin, ataupun sekaligus ini menunjukkan hal yang paling signifikan adalah ketidaktahuan ya. Sekali saya mau sampaikan bahwa kalau ada orang-orang non-Kristen yang menuliskan di bajunya bahkan di jidatnya tulisan Yunani, ya silakan saja, tidak apa-apa, namanya bahasa ya. Saya memahaminya begini teman-teman ya. Ini kan bahasa ini ya, ada masing-masing orang punya lah di negara A, negara B, negara C, macam-macam, masing-masing punya bahasanya. Dan saya merasa bahasa itu tidak dimiliki oleh penganut agama tertentu. Ya, saya merasa bahasa itu tidak hanya dikhususkan, tidak hanya diutamakan, dan tidak hanya boleh dipakai oleh penganut agama tertentu. Ya semua orang boleh memakai. Selama mereka tahu, selama mereka paham, ya boleh-boleh aja lah, tidak masalah. Jangan hanya karena kemudian seperti Agnes Mo yang menuliskan teman-teman yang menuliskan tulisan Arab di bajunya itu, teman-temannya, masa langsung dituding menistakan agama ya. Padahal teman-teman, arti dari tulisan yang ada di baju Agnes Mo itu ternyata itu apa tadi artinya ya? Itu kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, persatuan Bapak Ibu ya. Jadi artinya itu baik gitu loh. Itu nuansanya sangat nasionalis sekali ya. Ya, tulisan dari Agnes yang dipilih itu menggunakan tulisan Arab, itu menggunakan bahasa Arab ya. Itu artinya persatuan. Jadi tidak ada kaitan. Jadi pesan yang disampaikan itu pesannya baik gitu, sangat nasionalis sekali ya, persatuan. Ya saya jadi ingat bunyi sila ketiga, Persatuan Indonesia. Jadi ini ya kepada teman-teman yang sedikit-sedikit seolah-olah kalau pakai itu ya langsung diidentikan dengan agama tertentu ya, langsung dikaitkan dengan agama tertentu lalu ditarik garisnya menistakan agama. Janganlah ya, jangan sedikit-sedikit lalu langsung dituding menistakan agama, langsung sedikit dituding menistakan agama ya. Saya merasa bahasa ini kan bolehlah setiap orang pakai ya. Kalau bahasa Arab ya, orang Kristen yang kemudian ada di Timur Tengah yang berbahasa Arab pun juga di dalam berdoa kepada Tuhan Yesus, mereka juga memakai bahasa Arab. Ya, kitab sucinya juga bahasa Arab, Alkitab. Ya. Jadi jangan sedikit-sedikit langsung dikaitkan dengan menista agama, ya sedikit-sedikit langsung ya menistakan iman kami. Janganlah seperti itu. Ya, kok begitu banget begitu ya, prihatin ya dengan hal kayak begitu Bapak Ibu ya, teman-teman sekalian ya. Agak-agak gimana gitu ya. Tadi ketika saya menggunakan tulisan ya, hanya karena menggunakan tulisan yang kebetulan adalah berbahasa Arab, kok bisa langsung ditafsirkan ke arah sana ya, kok bisa langsung disebut menista agama ya. Tapi oke lah teman-teman, tadi sudah ada penjelasannya dari Pak itu tadi ya, menyampaikan bahwa itu tidak dipersoalkan katanya beliau kan, karena itu ya bukan ayat kitab suci Al-Qur'an ya. Betul itu teman-teman ya, betul itu ya, saya sepakat itu. Jadi memang bangsa kita ini ya, terutama para penganut agama, dan ini menjadi PR memang pada akhirnya bagi para pemimpin agama ya, supaya pada akhirnya umat itu benar-benar diberikan pemahaman yang mendalam ya, yang baik. Jangan sampai kemudian hanya karena si A, seperti yang terjadi kepada Agnes Mo, dia pakai baju dengan ada tulisan Arabnya, langsung Bapak Ibu ya itu menista agama. Bahkan tadi juga ada yang mengaku saya Nasrani katanya ya, saya Nasrani juga tidak setuju katanya, kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Agnes Mo. Nah ini gimana juga ini ya. Nah memang teman-teman kalau kita belajar ya, Nasrani dengan Kristen itu kan tidak disamakan ya, beberapa orang memisahkan itu ya karena itu berbeda.
Tapi kalau saya lihat ya, karena ini adalah orang Indonesia yang mengomentari saya Nasrani, saya melihatnya sepertinya orang ini sedang mengaku ya, di dalam pengertiannya Nasrani itu sama dengan Kristen, jadi dia mengaku ya sebagai seorang Kristen pun juga, karena nggak ada Nasrani Bapak Ibu, setahu saya nggak ada orang Nasrani di apa namanya ya di Indonesia, yang ada itu adalah Kristen. Tapi ketika ada orang ini menganggap bahwa saya Nasrani, saya melihatnya mungkin dia sedang bicara bahwa dia ini seorang Kristen yang juga tidak setuju dengan perbuatan dari Agnes Mo ya. Nah ini juga sama, karena dia melihat itu adalah tulisan Arab, langsung dia komentari, ayolah, sampai diberikan nasihat kepada Agnes Mo. Bapak Ibu semuanya, ini lucu ya. Ini orang udah salah paham, udah tidak tahu, tapi masih mau menasehatin Agnes Mo katanya untuk saling menghormati. Nah bagaimana coba ya? Bagaimana hal seperti itu? Dia yang salah, tapi dia dengan seolah-olah nampak bijaksana menasehati Agnes Mo untuk saling menghormati. Ini lucu teman-teman, aduh memang ngeri-ngeri ya, gimana gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, saya lihatnya aduh, ini luar biasa sekali nih ya kalau hal menistakan agama di Indonesia ini. Jadi intinya begini Bapak Ibu, ini ada komentar dari Pak Antonius ya katanya. ya. Oke, jadi memang teman-teman ya, inilah yang menariknya ya. Tapi pada akhirnya karena ada orang di sini yang Shalom, Christian Prince, Carol Alvin, Matahari, ya, Tasbi, lalu juga apa namanya teman-teman, ada Tan Serly, ya, ada Pantonis, ada Nomensen Junior. Shalom teman-teman ya. Jadi ini menarik lah memang ya. Ini menarik teman-teman ya. Dan ini satu pembelajaran penting memang, dan beberapa waktu belakangan Bapak Ibu semuanya ya. Beberapa waktu belakangan kan di bangsa kita di Indonesia penistaan agama ini memang luar biasa sekali dibahas di media sosial, seperti kasus-kasus yang sudah diceratkan ya, ditudingkan dengan beberapa orang itu Gratia Pelo waktu yang lalu mengenai pasal apa yang diterapkan kepada Gratia Pelo itu, lalu Yusman Bulu, lalu waktu itu mengenai MKC, macam-macam Bapak Ibu banyak ya. Oke lah, cuman begini jadinya ya. Kalau kemudian hanya karena memakai tulisan saja, lalu kemudian bisa langsung ditarik sebuah kesimpulan dan seolah-olah hadir sebagai sosok yang bijaksana menasehati, tapi dia salah, tapi dia masih mau menasehati teman-teman. Ini lucu kan ya? Ya, ini ada orang lagi mengaku Nasrani, nasihatin Agnes, aduh bagaimana ini ya? Ya ini bagaimana coba seperti ini? Ya. Ini saya mau sampaikan ya, Alkitab Kristen itu ada yang berbahasa Arab ya. Alkitab Kristen itu ada yang berbahasa Arab Bapak Ibu ya. Terutama ini untuk Kristen ya yang ada di Timur Tengah yang berbahasa Arab. Jadi ada Alkitab Kristen yang berbahasa Arab teman-teman ya. Jadi jangan kemudian ketika Agnes memakai tulisan Arab di bajunya itu langsung dianggap, wah dia kan pakai bajunya pendek lagi ya, lalu tulisannya tulisan Arab lagi ya, wah menista agama nih. Waduh, janganlah seperti itu ya. Ya, ini agak lucu juga sih Bapak Ibu, di satu sisi merasa apa ya, saya merasa ini lucu juga orang-orang seperti ini. Kenapa sih ya? Ya, kenapa seolah-olah bahwa bahasa Arab itu seolah-olah bahwa bahasa apa namanya, tulisan-tulisan Arab itu kayaknya untuk pengaruh agama tertentu aja begitu loh ya. Kayaknya untuk agama ini aja. Ya namanya bahasa kan tiap orang boleh dong. Namanya kan bahasa ini, apa sih hakikat dari bahasa? Itu kan alat di dalam berkomunikasi. Kalau kita nggak pakai bahasa ya kita nggak bisa berkomunikasi, kita nggak bisa berinteraksi, sulit, nggak efektif ya. Masa misalnya langsung colek-colek aja panggil mau ngomong apa ya, ada memang kan kalau yang bisa berbahasa isyarat ya ada, tapi kan seperti yang dilakukan oleh Agnes ini ya, seperti yang dilakukan oleh Agnes ini kan apa teman-teman, saya tidak habis pikir pada akhirnya bisa ditarik ke satu pernyataan ya, itu di menista agama. Ini teman-teman lucu ya. Jadi intinya begini Bapak Ibu ya. Jadi apapun itu ya, saya merasa, bagi saya secara pribadi ya, bahasa apapun itu tidak pernah dikhususkan untuk penganut agama tertentu saja. Namanya hakikat dari bahasa ini kan alat dalam berkomunikasi. Ada kita berbahasa misalnya verbal, ada juga bahasa isyarat untuk teman-teman kita yang memang di bidang itu ataupun memang karena kondisi ya mereka menggunakan bahasa isyarat ya. Tapi intinya begini, apapun itu bahasanya, baik bahasa isyarat maupun bahasa yang kita bisa ucapkan secara verbal ya, itu kan hakikatnya adalah alat untuk berkomunikasi ya, alat untuk berinteraksi. Kan itu aja teman-teman ya. Jadi memang lucu juga. Jadi Bapak Ibu semuanya, nanti saya coba,
Teman saya sebenarnya ada Alkitab bahasa Arab Bapak Ibu, tapi saya nggak punya Alkitab bahasa Arab. Saya punyanya ini ya, bukan bahasa Arab teman-teman ya. Ya. Jadi tapi intinya saya mau sampaikan bahwa siapapun di luar sana ya, di dalam Alkitab kami pun ada yang ditulis di dalam bahasa Arab ya. Ya ini dia ada Kristen. Di Google juga bisa dicari Alkitab bahasa Arab ya, betul teman-teman ya. Jadi Bapak bisa mencari juga, ada benar nggak sih kata MD Warubu ini, ada nggak Alkitab dalam bahasa Arab? Ya ada teman-teman ya. Semua bahasa ada. Kalau ada orang Kristen pasti ada bahasanya, bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Belanda, Perancis, Inggris, Australia, bahasa 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 Australia, Inggris, Jerman, ya. Bahasa Belanda, bahasa Korea juga ada Bapak Ibu. Ya. Bahasa Korea juga ada, bahasa Jepang juga ada. Bahasa saya juga di daerah ini bahasa Nias ada juga bahasa Niasnya. Jadi jangan kemudian ini lucu juga sih beberapa orang ini ya. Gara-gara gara-gara Agnes mau pakai tulisan Arab itu Bapak Ibu langsung dibilang, "Wah, ini gimana Agnes ini ya?" Udah gitu nasihatin lagi. Aduh. Tadi pada akhirnya Bapak Ibu saya setuju tadi yang di dalam artikel ini yang menjelaskan Agnes Mo tidak mau merespon teman-teman. Dia cuma sampaikan terima kasih kepada yang sudah meluruskan saja. Itu memang jawaban paling bagus lah ya. Daripada dia repot-repot ngurusin orang-orang kayak begitu, ngurusin orang-orang yang merasa mereka bijaksana, yang merasa mereka yang merasa yang mereka menjaga toleransi, saling menghormati. Saya nggak habis pikir teman-teman, salah tadi masih mau nasihatin ya. Udah gitu nasihatinnya kayak ini lagi ya, kayak orang tua kepada ini ya anaknya ya. Kamu harus bisa saling menghormati katanya. Aduh, teman-temannya lucu-lucu ini orang-orang ya. Ya. Aduh, gini ya Bapak Ibu. Ya memang akhir ini menarik Bapak Ibu ya mengenai hal agama ini kalau di bangsa kita Indonesia. Dan memang pada dasarnya kita juga mesti bijak-bijak memang ya kalau bicara mengenai agama ini. Teman-teman tahu sendirilah ya. Tahu sendiri situasinya bagaimana. Alkitab sudah katakan, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Jadi Bapak Ibu hendak tulus, ya cerdik seperti ular tetapi tulus seperti merpati. Tapi itulah. Ya, itulah bahkan kadang-kadang teman-temannya orang-orang bisa diancam hanya karena terkait dengan agama dan segala macamnya. Kasihan sekali ya. Makanya tadi pagi saya ada dengar satu quote yang menyampaikan bahwa ada orang yang berhasil di dalam agamanya, tetapi gagal di dalam memeluk sesama manusia. Wah, itu dia Bapak Ibu, indah sekali kata-kata itu ya. Ya, harusnya orang yang berhasil dalam memeluk agama itu adalah juga orang yang harusnya berhasil di dalam memeluk sesama manusia. Tapi kadang-kadang orang berhasil memeluk agama, ya tapi gagal dalam memeluk sesama manusia. Bukan berarti peluk begini Bapak, ini metafora ya, penggambaran saja teman-teman. Jadi itulah situasi yang kita hadapi akhir-akhir ini. Itulah dinamika yang kita hadapi akhir-akhir ini. Memang di satu sisi Bapak Ibu kita melihat bahwa inilah ya ketidakmengertian, ketidaktahuan, tapi di satu sisi ada lucu-lucunya juga Bapak Ibu ya. Ya, ada lucu. Oke, shalom, God bless. Ada Sri Ani ya. Itu dia teman-teman. Dan inilah Bapak Ibu ya. Hal seperti ini perlu dikasih tahu kepada para pengaduk ini, jangan sedikit ya menuduh orang menistakan agama, jangan sedikit menganggap bahwa itu Bapak Ibu ya langsung dituding melakukan ini dan itu, janganlah ya. Jangan seperti itu ya. Kita harus dewasa dalam hal beragama. Jangan karena ada kitab suci kita yang ditulis dalam agama tertentu lalu kemudian seolah-olah bahwa kalau orang lain menggunakannya kemudian kalau tidak seperti yang kita ekspektasikan ataupun yang tidak seperti kita harapkan lalu kemudian menarik kesimpulan, wah dia begitu apalagi ini semoga tulisan sebentar Bapak Ibu. Oke teman-teman. Internetnya ini ya. Bapak Ibu sudah clear lagi belum ya suaranya ini? Aduh, internetnya ini ya. Kenapa ini Bapak Ibu ya? Jadi itulah Bapak Ibu semuanya, memang ini menjadi satu pembelajaran bersama dan juga PR ya bagi para pemimpin agama, pemimpin komunitas, untuk anggota komunitas ini benar-benar nih ya harus diedukasi, harus diajar dengan sebaik mungkin ini ya supaya pada akhirnya tidak mudah ya untuk menjudge orang lain dia menistakan agama dan segala macamnya. Apalagi kalau sudah jelas-jelas salah
tapi masih mau menasehati. Itu dia teman-teman ya. Sudah salah, lalu dia nasehatin teman-teman, Bapak Ibu semuanya ya. Udah dia yang salah, ya dinasihatin pada video. Kasih lagi dulu kita kan ini ya, supaya orang-orang di luar sana tercerahkan hatinya bahwa bahasa Arab itu ya bukan hanya untuk untuk teman-teman yang beragama Islam saja ya, tapi kan orang-orang yang memang orang-orang Kristen pun juga yang ada di Timur Tengah yang berbahasa Arab, mereka juga memakai bahasa itu gitu loh ya. Makanya tadi saya sepakat ketika ada Bapak yang tadi itu menjelaskan bahwa ya itu kan tidak dipersoalkan karena itu kan tidak ada kaitannya dengan ayat di dalam kitab suci ya. Tidak ada kaitannya dengan ayat dalam kitab suci Bapak Ibu ya. Jadi tapi itu pun misalnya begini Bapak Ibu ya. Misalnya ya salah satu kata yang kita sering kali bicarakan dalam kehidupan sehari-hari ini misalnya ya sukacita ya, kita bersuka. Nah, kata sukacita kalau di dalam Bible itu ada banyak teman-teman ya, ada banyak ya. Nah, kalau misalnya itu dituliskan di dalam bahasa Yunani ataupun bahasa Ibrani ataupun misalnya dalam bahasa Arab, ya itu juga bukan berarti kemudian berbicara agama lain ya. Bahkan juga tidak bisa diklaim bahwa kata sukacita itu hanya milik Kristen, ya nggak boleh juga ya. Kata sukacita itu ada di dalam Alkitab. Wah, ini si Anu menistakan Kristen misalnya, contohnya Bapak Ibu ya karena dia tuliskan itu di bajunya tulisan kata sukacita, ya nggak bisa ya, tidak bisa begitu ya. Kata itu kan milik semua orang yang merasakannya, jadi tidak hanya untuk ini hanya untuk agama ini ya. Itu dia Bapak Ibu ya teman-teman sekalian ya. Jadi jelas itu teman-teman ya. Saya yakin sih ya kalau untuk teman-teman yang Kristen ya, yang Kristen yang benar ya, pasti tahulah ya kita memang agak prihatin juga dan lucu melihat orang-orang seperti ini. Jadi itu aja teman-teman ya. Saya pikir ini jelas sekali ya. Tadi ramai sekali ini di media sosial. Bapak Ibu kasih like pada video kita ini ya. Kasih like supaya kita sama-sama terus ya berbagi opini yang baik tentunya ya, supaya orang-orang ini tercerahkan ya, dan tahu bahwa ya hal seperti ini janganlah langsung buru-buru menarik kesimpulannya. Jadi terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk saya sini, dan bagi teman-teman yang mau mendukung kegiatan pelayanan kita silakan Bapak Ibu ya. Ini dana untuk kita membeli proyektor Infocus ini belum cukup Bapak Ibu ya, baru tapi puji Tuhan sudah mulai ada beberapa teman-teman yang membantu. Terima kasih banyak teman-teman. Juga mengenai dana pembagian sembako kita masih mengumpulkan donasinya Bapak Ibu ya, karena ini kegiatan rutin. Silakan Bapak Ibu ikut berkontribusi kalau mau membantu kegiatan pelayanan kita ini ya, di nomor yang sudah tersedia di layar Bapak Ibu semuanya 2275010140665008, dan juga ada di bawah teks yang bergerak itu Bapak Ibu ya, di running teksnya. Jadi teman-teman semuanya mari terus bersama-sama ya membangun gereja dari daerah, mendukung pelayanan-pelayanan di daerah-daerah, karena ini juga perlu ya kita laksanakan ya, kita lakukan sebagai sesama orang beriman, sebagai sesama anak Tuhan Yesus. Tentu mari kita bergandengan tangan bersama-sama dalam hal memajukan pelayanan, karena akhir-akhir ini kita melihat banyak juga orang-orang yang murtad dan kekristenan, sekalipun sebenarnya yang murtadnya urusan masing-masing lah ya, tapi selagi mereka adalah Kristen maka perlu saya rasa kita juga ambil bagian untuk mendukung ya, dan melayani mereka sebisa kita semua. Jadi terima kasih Bapak Ibu yang juga sudah ada beberapa yang berkontribusi untuk dana yang kita butuhkan dalam pembelian proyektor ya Infocus, karena kita putarkan film Tuhan Yesus, tapi juga mau pakai untuk menjelaskan gambar-gambar mengenai Alkitab dan segala macam. Kita butuh alat ini Bapak Ibu yang mengenai proyektor Infocus ini. Jadi terima kasih teman-teman semuanya. Juga Bapak Ibu yang mau mendukung pembagian sembako, mari silakan ikut berdonasi dan kita lakukan semuanya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi jangan lupa kasih like pada video kita ini, dan kita terus suarakan kebenaran ya, kita terus suarakan apa yang baik tentunya. Ya, ini ada teman kita di live chat, Aryan Panondang ya, kalau berbau bahasa Arab ya, supaya oke teman-teman ya. Ya memang begitulah, tapi intinya begini teman-teman ya, bahasa ini bukan milik satu agama tertentu ya, tentu itu adalah milik semua Bapak Ibu ya, milik semua. Saya kurang tahu Nomensen Junior ya, saya kurang tahu ya apakah ini itu anak pendeta atau bagaimana, saya kurang tahu ya. Oke teman-teman, sekian untuk sesi ini. Shalom, Tuhan menyertai memberkati kita semua. Salam Pancasila, salam satu Nusa. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa mari bergandengan tangan untuk dukung pelayanan kita ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Shalom dan sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Untuk Nomensen Junior, Aryan Panondang ya teman-teman ya.
Dan bagi Bapak Ibu yang mau tergerak menu plan kita dan perlu nomor saya, Bapak Ibu nomor saya ini ya 0895 3200 788859. Saya ulangi teman-teman ya, 0895 0895 3200 788859. Itu dia Bapak Ibu, biar jelas ya teman-teman ya. 0895 3200 788859. Itu teman-teman ya. Itu kalau Bapak Ibu mau hubungi saya pribadi silakan 0895 3200 788859. Jelas teman-teman ya? Oke Bapak Ibu ya, 08 ini ada 0895 0895 3200 788859. 13 digit Bapak Ibu. Oke teman-teman, sekian untuk sesi ini. Shalom, selamat beraktivitas kembali. Tuhan menyertai, membimbing kita semuanya. Salam NKRI harga mati. Tuhan menyertai.